Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membangun konteks teks proposal. Baiklah, sebelum daripada itu, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oki, dan sebelah kiri saya Rahimi. Baiklah, kita langsung masuk saja dalam pembahasan, yaitu model teks proposal penelitian. Sebuah proposal penelitian disusun dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya suatu masalah. Yang kedua, rencana penelitian. Yang ketiga, penelitian. Baiklah, di sini yaitu adalah tentang pengertian ilmiah dari sebuah penelitian, yaitu adalah pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang didasari pada ilmu pengetahuan dan memenuhi kaidah atau syarat keilmuan. Itu adalah pengertian dari ilmiah atau proposal penelitian ilmiah. Selanjutnya, pengertian sistematis. Pada proposal penelitian adalah berpikir dan berbuat secara sistem berurutan, tidak tumpang tindih. Definisi sistematis adalah suatu usaha untuk menguraikan masalah dan merumuskan suatu hal dalam hal konteks hubungan logis. Selanjutnya yaitu di sini ada pengertian logis. Pengertian logis adalah pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Selanjutnya yaitu adalah 3 langkah dalam penelitian. Yang pertama, penyusunan proposal penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, penulisan laporan penelitian. Selanjutnya, kerangka proposal penelitian atau format proposal. Proposal penelitian dibagi atas 3 bab. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Untuk laporan penelitian ada 2 lagi, yaitu adalah hasil, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah proposal penelitian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan ini adalah berajuk kepada kegiatan yang dihasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Itu untuk proposal penelitian dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Itu untuk proposal penelitian pengembangan. Selanjutnya, proposal penelitian kajian pustaka. Telaah yang dilaksanakan untuk memecah suatu masalah yang ada pada dasar bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka. Itu adalah pengertian atau definisi proposal penelitian kajian pustaka. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah proposal penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data atau latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Jadi di sini itu adalah proposal ini, yaitu adalah proposal penelitian kualitas ini, yaitu adalah dengan seseorang gitu melakukannya langsung atau peneliti tersebut sebagai instrumen kuncinya. Selanjutnya keempat, proposal penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Ini penelitiannya itu dari awal atau yang diambil dari akhir. Selanjutnya, model teks proposal kegiatan. Pengertian proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, individu ataupun perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Jadi, diharapkan dari proposal tersebut yaitu adalah dapat memberi informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca gitu. Kita membuat proposal ini yaitu adalah memberikan informasi sedetail mungkin. Selanjutnya, bagian-bagian proposal kegiatan. Ini bagian-bagian proposal kegiatan. Yang pertama yaitu adalah adanya halaman judul, yang kedua latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan kegiatannya, bentuk kegiatan, peserta, penyelenggaranya siapa, jadwal dan kegiatannya,
susunan acara, susunan panitia, rancangan, anggarannya, kemudian penutup. Di sini ada juga penawaran kerjasama sama sponsor. Ini maksudnya yaitu adalah orang-orang yang membantu kita, sponsor-sponsor di luar dari biaya kita gitu. Selanjutnya syarat penyusunan proposal kegiatan. Ini ada syaratnya, yaitu proposal yang kita susun perlu memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki struktur dan logika yang jelas. Kita harus memiliki strukturnya yang jelas gitu, tidak mengada-ngada. Selanjutnya, hasil kegiatan itu terstruktur. Maksudnya hasil kegiatan itu bertahap-tahap gitu. Selanjutnya, rumuskanlah jenis kegiatan secara inovatif, jelas gitu, tidak mengada-ngada. Selanjutnya, hasil kegiatan itu terstruktur. Maksudnya hasil kegiatan itu bertahap-tahap gitu. Selanjutnya, rumuskanlah jenis kegiatan secara inovatif, terperinci, dan betul-betul dapat dikuasai atau dikerjakan. Maksudnya dari sini itu adalah di dalam kegiatan proposal ini ada syaratnya, kita harus jelas gitu apa yang kita buat dan terinovasi, terinci, kemudian betul-betul terkerjakan gitu. Yang keempat, yaitu hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional, tidak boleh mengada-ngada. Ini dia. Kita dalam membuat proposal, kita tidak boleh mengada-ngada dalam masalah dana tersebut. Selanjutnya, tujuan kegiatan proposal ini. Tujuan proposal adalah untuk memperoleh bantuan dana dan memperoleh dukungan atau sponsor dan memperoleh perizinan. Jelas ya, di sini dikatakan tujuannya itu adalah kita yang pertama kita harus memperoleh dana, di sini memperoleh dukungan atau sponsor, dan kemudian memperoleh perizinan. Selanjutnya, pada saat kapan proposal ini dibuat? Ini proposal ini kita buat gitu pada saat kita melakukan suatu kegiatan, tidak boleh sembarangan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan skala kecil ataupun besar. Kemudian dapat berupa proposal permohonan bantuan, biasanya berupa bantuan materi, dana, dan barang. Jadi dalam proposal ini tidak hanya saja berbentuk uang gitu, namun dia ini juga berbentuk materi dan barang. Selanjutnya, siapa yang membuat proposal dan kepada siapa proposal ini kita buat gitu kan. Proposal ini disusun secara bersama-sama oleh kepanitiaan, tidak boleh sendiri-sendiri, ini harus disusun secara bersama-sama. Proposal diusulkan atau ditawarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak donatur dan seperti pihak sponsor. Selanjutnya, di sini ada hubungan genre pada kegiatan tahapan proposal. Yang pertama itu adalah menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal kegiatan. Yang pertama di sana ada ringkasan, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga deskripsi kegiatan, yang keempat pelaksanaan kegiatan, yang kelima penutup, dan yang keenam yaitu adalah daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya di sini akan saya bacakan juga, yaitu adalah struktur teks yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu. Realisasinya oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi retosir masing-masing. Pada dasar tabel di bawah ini merupakan simpulan dari hasil penulisan dan analisis terhadap unsur-unsur inti itu. Realisasinya oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi retosir masing-masing. Pada dasar tabel di bawah ini merupakan simpulan dari hasil penulisan dan analisis terhadap unsur-unsur inti dari laporan kegiatan. Yang pertama, struktur teks. Dia itu memiliki ringkasan. Genre mikro yang diharapkan yaitu adalah ringkasan. Kemudian fungsi retorisnya yaitu memberi ringkasan dari keseluruh laporan kegiatan. Nah, jadi di sini dia itu tetap berhubungan tentang struktur teks, genre mikro dan yang diharapkan, terus fungsi retoris. Selanjutnya, pendahuluan. Pada struktur teks ada pendahuluan, sedangkan genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi atau meliputi eksposisi. Sedangkan fungsi retorisnya yaitu memberi latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tertentu jenis-jenis bentuk kegiatan, tujuan dan manfaatnya. Kemudian di sini ada juga strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, deskripsi kegiatan itu untuk struktur teks, sedangkan untuk genre mikro yang diharapkan yaitu adalah deskripsi juga. Selanjutnya fungsi retoris yaitu
menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Selanjutnya, pelaksana kegiatan. Ini untuk struktur teksnya di situ membutuhkan pelaksana kegiatan, sedangkan genre mikro yang diharapkan itu adalah deskripsi atau meliputi rekom atau prosedur. Selanjutnya di sini juga ada fungsi retorisnya, menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini dia tuh menguraikan kegiatan dan juga strateginya. Terakhir itu adalah di struktur teks hubungannya penutup di sini untuk struktur teks, sedangkan genre mikro yang diharapkan yaitu adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Sedangkan fungsi retorisnya yaitu adalah menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan benar. Mungkin hanya segitu dari saya. Selanjutnya pembahasannya dilanjutkan oleh Kak Ruby. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun konteks teks dalam membuat proposal. Bagian selanjutnya yaitu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal penelitian. Pada dasarnya, pendahuluan proposal dan laporan penelitian menggunakan genre mikro yang sama, yakni genre eksposisi dan genre deskripsi. Adapun beberapa ciri-ciri dari sebuah teks eksposisi yang dijelaskan oleh Dewi Kokasi. Yang pertama di sini penjelasan bersifat informasi. Yang kedua, pembahasan adalah bersifat objektif. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, penjelasan dinyatakan dengan bukti-bukti yang konkret. Selanjutnya, pembahasan bersifat logis dan sistematis. Dan yang terakhir, genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Baiklah, selanjutnya metodologi penelitian. Pada tahapan metodologi penelitian, berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang ditetapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kedua, metode yang digunakan terkait tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, serta sumber data. Yang ketiga, genre mikro. Adapun genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi atau meliputi laporan, dan bisa juga melalui diskusi atau meliputi eksplanasi. Yang selanjutnya, formulasi bahasa. Pada tahapan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikenali dari beberapa kehusukan pilihan. Pilihan kata tahapan tersebut menunjukkan ciri-ciri tertentu. Yang terakhir, hal lain yang perlu diperhatikan pada tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah penggunaan tabel, grafik, histogram, gambar, atau bagian sejenisnya. Adapun bagian penutupan dari sebuah laporan, di sini tentunya ada daftar pustaka yang bisa dilampirkan dalam bagian penutupan suatu proposal. Selanjutnya, menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Di sini, menganalisis proposal, bahasa, dan proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas yang katanya itu kata akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata ini mengandung perbedaan. Yang mana kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan dari orientasi itu mengisyaratkan bahwa kata akan terkesan lebih objektif, sedangkan kata ingin terkesan lebih subjektif. Proposal merupakan rancangan sebuah penelitian atau suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh penelitian. Yang ketiga, menganalisis pihak yang diberi proposal tersebut. Proposal relatif harus memenuhi pihak-pihak menerima proposal. Misalnya proposal itu adalah proposal penelitian. Proposal itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, maka
proposal itu harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing bisa menyetujui. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam membangun teks proposal secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks proposal. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi, kita boleh menggunakan bahasa kita sendiri agar lebih mudah untuk dipahami, tetapi harus tetap mempertahankan struktur, isi, dan genre mikro yang kita sampaikan. Adapun cara-cara yang digunakan yaitu tentukan teks proposal yang akan direkonstruksi. Yang kedua, baca teks proposal dengan cara yang teliti, kemudian pahami struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkas kembali dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan ataupun yang akan kita hasilkan. Adapun cara yang kedua dalam membangun teks proposal adalah menyusun teks proposal yang baru. Dalam menyusun proposal yang baru, kita boleh mencontoh cara yang kedua dalam membangun teks proposal adalah menyusun teks proposal yang baru. Dalam menyusun proposal yang baru, kita boleh mencontoh model dan proses penyusun dari proposal yang sudah ada, seperti struktur teksnya, genre mikro yang digunakan, ataupun formulasi bahasanya. Tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif kita sendiri. Selanjutnya, membangun teks proposal secara mandiri. Ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama, membuat rangkuman. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks proposal. Yang selanjutnya, bagian terakhir dari suatu proposal. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk ataupun tahapan-tahapan dari cara langkah kita untuk membuat suatu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Di sini kami akan menyimpulkan dari pembahasan yang kita jelaskan tadi, yang mana proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapat persetujuan maupun bantuan dari pihak yang lain. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri proposal. Yang pertama, ada pihak yang mengajukan. Yang kedua, ada pihak yang menyetujui. Yang ketiga, terdapat gambaran kegiatan secara umum. Yang keempat, dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Kemudian ada pun manfaat dari proposal adalah dapat mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan untuk meyakinkan para donatur ataupun sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Adapun tujuan dari dibuatnya proposal tersebut adalah untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca. Maksudnya di sini kita bisa mengajukan kepada perusahaan-perusahaan tertentu sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam proposal tersebut. Yang pertama yaitu nama proposal, artinya nama kegiatan proposal tersebut. Yang kedua, selanjutnya hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam proposal tersebut. Yang pertama yaitu nama proposal, artinya nama kegiatan proposal tersebut. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, bentuk atau jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan. Yang kelima, pelaksanaan, artinya kapan akan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yang keenam, panitia pelaksana. Di sini tentu ada struktur kepanitiaan dari setiap kegiatan.
Selanjutnya di bagian yang ketujuhnya, di sini kita membuat anggaran biaya yang akan kita capai untuk suksesnya acara tersebut. Kita lampirkan secara detail. Di sini kita tidak boleh mengada-ngada dalam hal biaya. Yang kedelapan, harapan. Apa harapan kita dari terlaksananya acara ini? Dan yang sembilan adalah lampiran. Pengertian yang lebih lengkapnya yaitu proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapat persetujuan maupun bantuan. Di sini ada kritik dan saran yang kami buat. Kami sebagai pencari informasi teks, dalam judul ini tadi membangun konteks teks proposal. Kami menyadari bahwa kami masih jauh dari kata sempurna. Alangkah baiknya jikalau kita ataupun pembaca nantinya bisa memberikan saran ataupun kritik yang bersifat membangun kepada makalah ataupun penyampaian yang kami sampaikan ini, agar lebih mudah dipahami dan agar suatu tugas ini bisa bermanfaat. Terutama kepada kami sebelumnya meminta maaf kepada pihak-pihak yang akan diajukan proposal tersebut. Di sini kami meminta maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rumi telah menjelaskan juga presentasi tentang kami. Mungkin hanya itu untuk presentasi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kami akan menampung pertanyaan tersebut dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.